Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', matur nuwun, wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala senantiasa, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, pertama kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan bercengkrama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengkaji hadis-hadis beliau, maka kita niatkan di samping thalabul ilmi, di samping silaturrahim, di samping kumpul orang-orang soleh, di samping kita niatkan iktikaf, kita niatkan juga Bapak Ibu, dengan kita berkumpul bersama di masjid ini adalah untuk menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah yang kita lakukan ini adalah amal soleh Bapak Ibu, karena kita mempelajari hadis Nabi dan karena majelis ilmu itu dihadiri banyak malaikat, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepadanya dengan amal soleh yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, ya, kitab jenazah. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talkinlah, mautakum, orang-orang mati kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Okay. Nah, dalam riwayat lain itu Bapak Ibu, ya, dalam riwayat Ibnu Hibban, itu ada tambahan, faman kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Hadis ini sahih Bapak Ibu, nggih, diriwayatkan Imam Muslim dan Al-Arba'ah. Nah, di sini ada kata laqinu. Laqinu itu talqin, ya.
Jadi laqqana yulaqqinu itu artinya kita menyuruh orang lain niru kita. Jadi makna talqin itu adalah panjenengan ngajari orang itu agar niru sampean, itu namanya talqin, Pak. Berarti kalau ada orang ini lagi sakit sakaratul maut, terus yang lain pada ngucap la ilaha illallah sendiri, itu namanya mboten talqin. Talqin itu kita memperdengarkan di telinga si orang yang sakaratul maut ini la ilaha illallah. Kita lihat nirukan apa enggak. Kalau sudah nirukan udah berhenti, jangan digencer lagi, khawatirnya nanti dia bosan. Kecuali kalau dia mengucapkan sesuatu yang lain, jaluk kopi misalkan, nah itu baru kita talqin lagi agar akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Kalau misalkan dia itu sudah mengucapkan la ilaha illallah Bapak Ibu, terus aku njaluk kopi po anak kepingin kopi gitu kan ya, terus mboten jenengan talqin Pak, berarti akhir perkataannya njaluk kopi lah ngoten nah. Nggih, sementara di sini laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang-orang mati kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Itu kata talqin Pak. Nggih. Jadi talqin itu panjenengan menyuruh orang yang sakaratul maut agar menirukan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mudah loh Pak mengucapkan la ilaha illallah itu. Banyak orang ditalqin itu malah miso-miso. Ya. Nah itu kembali kepada apa? Kembali kepada amal-amal sebelumnya. Ya makanya kita minta kepada Allah Ta'ala itu diteguhkan Pak. Dalam surat Ibrahim itu kan Allah mengatakan 24 kalau enggak salah, surat Ibrahim ayat 24 kalau enggak 27. Allah mengatakan yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yutsabbitullahu alladzina amanu, Allah meneguhkan orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Maksudnya adalah ketika hidup ini Pak ucapannya baik-baik, dan ketika sakaratul maut akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah, juga di akhirat. Di akhirat itu maksudnya apa? Ketika di kuburan kan ada 3 pertanyaan kan? Man rabbuka, ma dinuka, wa man hadzal rajulul ladzi ursila ilaik. Itu juga diteguhkan Allah Ta'ala untuk menjawab Pak. Jadi kalau panjenengan pengen tahu bocorannya, sebetulnya pertanyaan di akhirat itu ada 7. Ada berapa? Ada 7. 3 ketika di kuburan ini, 4 itu nanti ketika di padang mahsyar. Ya, ketika di padang mahsyar. Nabi SAW bersabda begini, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser ya dari padang mahsyar itu 2 telapak kaki hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Tahu panjenengan 4 perkara itu apa? Pertama, an umrihi fi ma'afnah, umurnya. Ditanya sama Allah Ta'ala, umurnya dihabiskan buat apa? Allah Ta'ala ngasih kita umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu digunakan ibadah, digunakan untuk berbakti, berkhidmat kepada Islam, atau malah dibuat perkara-perkara tidak berguna, atau malah dibuat dukungan kepada orang-orang zalim misalnya. Ditanyakan Pak. Jadi umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah, jasadnya ditanyakan sama Allah Ta'ala, digunakan buat apa? Beda loh Pak hisabnya orang yang punya tangan dengan yang tidak punya tangan. Beda hisabnya orang yang buta dengan yang tidak buta. Beda hisabnya antara orang, kan kadang-kadang kita melihat ada orang itu sejak kecil lumpuh, ya kan ada ya.
Itu beda Pak hisabnya dengan yang meger-meger sehat, itu beda hisabnya gitu. Jadi jasadnya ini ditanya sama Allah, gaya apa wae kamu punya jasad gede ini? Apakah buat dukung orang kafir misalnya, apakah buat untuk Islam? Ya, dan sekarang ini tentang Palestina ini kan banyak Pak, Muslim tapi bela Yahudi Pak gitu loh. Ya. Dan tadi tentang ucapan la ilaha illallah itu subhanallah ya, itu ada salah satu kan mujahidin itu yang dia pakai kamera terus ketembak kan, ketembak tapi nggak lupa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus meninggal dunia Pak. Itu tanda-tanda husnul khotimah, karena nggak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu gitu. Ini gak harusnya nalkin lo ngomong dewe, ya kan? Ya begitu. Nah makanya kembali kepada amal-amal sebelumnya. Kemudian yang ketiga ya, wa an ilmihi madza amila fihi. Dia ditanya tentang ilmunya. Kan kita kan belajar Pak, dan diperintahkan belajar. Kita ngerti ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini hak, ini batil. Ini ilmu kita tentang itu apa sudah diamalkan? Ditanya sama Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat ini yang paling lama, wa an malihi. Ditanya tentang mal itu apa? Hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat uang itu, dari jalur halal apa haram. Yang kedua, wa fima anfaqahu, kemudian dia nafkahkan untuk apa. Kadang-kadang ada orang itu Pak mencari uang dari barang haram, dari cara haram dikeluarkan untuk yang haram. Ini kadang-kadang ada mencari dengan cara yang halal digunakan untuk yang haram. Itu juga semua dihisab sama Allah Ta'ala. Yang tidak dihisab itu yang cara mencarinya untuk halal, dengan cara yang halal, kemudian dinafkahkan untuk kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Ta'ala. Kalian tidak akan mendapatkan albir, kebajikan, sampai menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi ini Pak, ya, tentang apa? Tentang 7 pertanyaan di akhirat. Kalau dalam kehidupan dunia itu la ilaha illallah, atau sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus subhanallah Pak, termasuk rahmat Allah Ta'ala kepada hamba, la ilaha illallah. Biasanya orang sakaratul maut itu kan nyawa kan dicabut dari kaki kan ke atas, sehingga kalau sampai lutut itu nggak bisa bergerak Pak. Sampai sini, sampai dada wis sesek biasanya. Makanya la ilaha illallah itu ya, hikmahnya itu kan hurufnya lisan semua kan, gak ono ghinnya, gak ono khoknya, gak ono roknya ya kan, gak ada ainnya, L semua, la ilaha illallah ya kan. Itu sebagai bentuk rahmat Pak. Dan ya misalnya itu kan maca Al-Fatihah ono Kak, kesusahan wis gak ono nyawa itu kan gak gitu ya. Jadi ini tentang mentalkin. Terus mautakum itu jamak kata mayit Pak, jamak kata mayit. Tapi para ulama enggak ada yang mengartikan mayit di sini ini orang yang sudah mati, enggak. Tapi arti mautakum ini adalah orang-orang yang lagi sakaratul maut. Kenapa? Karena orang sakaratul maut pasti mati. Enggak mungkin nyawa kalau sampai sini balik menisor, enggak mungkin Pak gitu. Jadi disebut mautakum di sini karena orang sakaratul maut pasti mati Pak. Beda kalau orang yang sakitnya masih ringan kan kemungkinan sembuh besar. Nah kalau seperti ini tidak mungkin hidup lagi, maka disebut mautakum. Jadi jangan kemudian wong wis mati wis gak ono nyawa ditalkinnya percuma. Karena tujuannya apa? Adalah agar dia mengucapkan, menirukan la ilaha illallah. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena siapapun yang akhir daripada perkataannya setelah itu tidak mengucap apapun lagi adalah la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah pelajarannya Bapak Ibu pertama,
Ini PR kita Bapak Ibu ya. Biasanya di rumah sakit orang kalau sudah masuk ICU itu kan nggak suwi kan, nggak lama, 3 hari, 1 minggu, nggak sampai tahunan, nggak sampai bulanan, nggak ada Pak. Nggak lama di ICU itu. Yang menjadi PR kita, biasanya boleh masuk nggak ke ICU, nggak kan? Nunggu nak joboy koco kan ya. Nah itu nih dia mau meninggal dunia, sopo sing mentalkin gitu loh. Iya kan? Itu PR kita Pak. Kalau misalkan pihak rumah sakit nggak menyediakan orang pegawai khusus untuk mentalkin, maka ini PR umat Islam. Mosok kita loh banyak punya rumah sakit Islam kan, rumah sakit Muhammadiyah banyak, rumah sakit Islam Siti Hajar segala macam kan banyak. Mosok orang sementalkin gitu loh. Kalau misalkan nggak ada pegawai khusus mentalkin, ya paling tidak minta izin lah keluarganya itu untuk mendampingi demi untuk mentalkin, karena ini masalahnya surga neraka Pak. Soalnya siapapun yang bisa mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Jadi saya tidak tahu ya, mudah-mudahan sudah ada ya di ICU itu. Kecuali kalau di rumah ditunggu IDW kan mudah Pak. Tapi kalau di ruangan ICU biasanya susah masuk. Hanya bisa di luar, masuk nalkini online ya, jarak jauh kan tidak bisa. Nalkin itu di kuping cek ditirukan kok. Nggih. Gitu. Nggih. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini mutawatir ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal mentalkin orang mati agar mengucapkan la ilaha illallah itu adalah ijma', kesepakatan para ulama. Dan makna talqin tadi itu bukan panjenengan sing isih meger-meger maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi bagaimana agar si mayit ini menirukan la ilaha illallah. Pangapunten karena saya pernah menghadiri Pak orang sakaratul maut. Ya, datang semua keluarganya. Tapi sing la ilaha illallah itu mereka semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sing mati bukan saya mati, yang mau meninggal, Pak. Ya saya kan tetangga juga nggak begitu akrab, mau ngomong kok sawangani sopo kon duduk Gus duduk Habib ya kan. Gitu loh, tapi batin sasakno rek iki iki la ilaha illallah dhewe gitu loh. Maksud itu talqin la ilaha illallah gitu. Bener Pak. Tambah malam dibawa ke rumah sakit biasanya sudah tidak ada. Gitu loh. Ini pentingkan. Nggih. Jadi orang meninggal dunia itu Pak, pentingkan panjenengan sebagai bentuk khidmat bakti itu bagaimana dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Banyak loh Pak cerita. Ya mbok gak weruh aku mau keturun barang tangki kok wis adem wis gak ono. Banyak kan seperti itu. Nah, sapa sing mentalkin, Pak? Maka pentingkan, andaikan kalau sampean butuh apa meninggalkan itu harus ada yang menggantikan untuk mentalkin. Oke? Nah, cara mentalkin tadi sudah saya katakan, mentalkin itu cukup sekali la ilaha illallah. Kalau dia menirukan udah. Jangan digencar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Pak. Ini orang sakaratul maut Pak, sampean harus seger-seger ya. Jadi la ilaha illallah sekali, kalau sudah sekali udah ya. Nanti diulang lagi 1/4 jam lagi gitu. Jadi gencer, nanti di telinganya didekatkan la ilaha illallah, gak usah macam-macam gitu. Nah, kecuali kalau dia tadi saya bilang minta kopi, berarti diulang talqin lagi agar akhir perkataannya bukan jaluk kopi gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang mengucapkannya dengan ikhlas secara ucapan, pengamalan ya, maka kalimat ini menjadi sebab orang masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan saya Bapak Ibu dan panjenengan semua untuk hidup dan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Okay? Jadi kalimat la ilaha illallah ini saking pentingnya sampai orang kafir, Pak.
orang kafir. Kafir itu loh. Kemudian ditalkin la ilaha illallah dan mengucapkan Islam, dia muslim. Ya buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan punya pelayan Yahudi, Pak, bocah remaja gitu Yahudi. Terus sakit dijenguk sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kepalanya. Ayolah masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah gitu. Bapaknya nggak jauh dari situ. Nah dia itu mau mengucapkan la ilaha illallah disuruh Nabi ya. Terus noleh bapaknya. Gimana Pak, dewek kan Yahudi kok disuruh ngucap la ilaha illallah gak apa-apa ta gitu loh. Karpe itu. Bapaknya ngomong ati Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis taatilah Nabi Muhammad ya. Akhirnya bocah ini, Pak, remaja ini mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal dunia. Ketika keluar ya dari rumah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Jadi meskipun kafir, Pak, Yahudi, tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah dia jadi muslim. Dan dalam riwayat itu karena dia kan ya sudah muslim tapi dikremasi ya. Pokoknya dianukan ala Yahudi, gak ada yang nyolati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak para sahabat untuk menyolati, Pak. Nah pelajaran berikutnya, kalau panjenengan punya tetangga kafir, sakaratul maut atau apa, itu malah kondisi-kondisi seperti ini tuh jenengan dianjurkan untuk menghadiri. Tujuannya apa? Buk menawi dia masuk Islam. Bukan wis mati wis melu gembruduk teko, itu apa gunane ya kan? Malah kadang-kadang kita ikut ritual ana pendeta teko melu nang kono pisan sempah namanya itu. Jadi yang disunahkan itu kepada orang kafir itu panjenengan hadir ketika dia sakaratul maut, ketika dia di ICU, ketika dia kondisi lemah-lemahnya. Ya kita berharap kepada Allah Ta'ala mungkin dalam kondisi lemah seperti itu sudah enggak ada kesombongan, dia mau masuk Islam. Karena sebetulnya yang menghalangi mereka beriman cuma kesombongan, Pak. Ya, kayak Muqawqis raja Mesir Nasrani, Hercules raja Romawi Nasrani, itu kan mengakui kebenaran Islam. Cuma karena khawatir jabatannya hilang, kekuasaannya hilang, tidak mau. Dan Allah jelas mengatakan dalam surat Al-A'raf, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri Alkitab, Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenali anak mereka sendiri. Jadi itu ada keterangannya, Pak, dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu. Nggih. Ini tentang laqinu mautakum la ilaha illallah. Terus berkaitan dengan masalah mati ini, Pak. Namanya zaman sekarang kita mungkin punya anak, naudzubillah ya, mudah-mudahan anak kita itu orang soleh semua, orang paham agama semua kan gitu kan, sehingga tidak pernah melakukan bid'ah. Tapi kalau misalkan anak sampean ngaji gak tahu ilmune fathul jari, apa fathul jari? Oh jari ini itu jenengan mesti berwasiat. Nah, engkau nih bapak mati wis gak usah tahlilan, gak usah pitung dinoan gitu, Pak. Wong para Nabi Yakub aja lo berwasiat kan? Nabi Yakub aja itu berwasiat anak-anaknya. Menene bapak mati kau nyembah sopo gitu. Itu ada. Coba dilihat surat Al-Baqarah. Ya, jadi Nabi Yakub yang jenenge Israel itu, jadi Israel itu bahasa Ibrani artinya hamba Allah. Itu Allah, Isra ya. Israel berarti hamba Allah, Abdullah ya. Itu Nabi Yakub itu Israel. Cuma orang Yahudi ngakunya Bani Israel padahal tidak belas. Surat 133, Pak. Oke. Al-Baqarah 133. Jadi kalau Nabi Yakub aja berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kamu nek aku mati nyembah sopo gitu. Berarti kita yang bukan Nabi lebih patut, Pak, berwasiat nanti
Nek sekarang gini loh ya, ngapunten ya. Ini engko ojo di-share video ya. Ini live ta ini. Mas Mahfud ndak live ya. Oh iya. Jadi kesalahan ngapunten orang Muhammadiyah itu kadang menikah gambek wong Muhammadiyah, akhirnya kalah. Pernah itu Pak di Kerembung itu, daerah Kerembung ada, padahal ya pimpinan ya. Itu ketika apa ya, istrinya meninggal, itu nggak bisa melarang anak-anaknya nahlil ibu'e gitu loh. Berarti kan ya mungkin nggak punya power, mestinya kan ya laki-laki itu kan qawwam. Nah maksud saya begini, panjenengan itu berwasiat lah, kone bapak mati itu wis gak usah tahlilanan, gak usah pitung dinoan, 10 dinoan, 1000 dinoan. Karena anak-anaknya itu Pak, kalau nggak diajarin nggak ngerti Pak. Fathul Jari tadi itu loh, ya Fathul Jari ini ya, kita lihat Al-Baqarah 133, bagaimana Nabi Yakub alaihi salam apa berwasiat kepada anak cucunya. Mari kita baca. Sudah ketemu? Nggih. 1, 2, 3. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Artinya am kuntum syuhada'a, tidakkah kalian menjadi saksi? Ini Allah ini membantah Pak, membantah kepada orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mengklaim katanya mereka anak cucu Nabi Yakub, anak cucu Israel. Tidakkah kalian menjadi saksi id hadara Yaqubal maut, ketika datang kepada Yakub Israel kematian. Jadi berarti saat kondisi sakaratul maut. Idh qala li banihi, ketika berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, nanti setelah aku mati kalian nyembah siapa? Jawabannya apa? Qalu na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu, Allah maksudnya, wa ilaha abaik, dan Tuhan bapak-bapak sampean. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang satu. Terus ngomong apa? Wa nahnu lahu muslimun, dan kita semua kepada Allah itu muslim, bukan Nasara, bukan Yahudi, mereka muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Tidak percaya sampai ini kalau Quran, kok tidak percaya piye ya muslim kan begitu. Jadi Nabi Yakub itu dan para nabi yang lain itu agamanya Islam. Jadi ayat ini membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa mereka anak cucu daripada Nabi Yakub. Yang Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel, gitu loh Bapak Ibu. Nggih. Kemudian ini habis ini pembahasannya panjang ini. Hadis ini pembahasannya panjang Bapak Ibu. Ada pertanyaan kah? Jadi kalau anak-anak orang waktu mengajar itu tidak tergesa-gesa. Mboten jangan tergesa-gesa. Mosing kudu mati mboten sampeyan no. Nggih, terus. Jadi kalau kita mengajarkan orang sekarang itu jangka waktunya berapa? 1/4 jam. Nggih, jadi kita dekatkan mulut kita di telinganya, la ilaha illallah. Kita lihat dia ngikuti apa enggak. Nah, untuk orang kondisi sakaratul maut itu kan sudah lemah-lemahnya kondisi kan. Jadi jangan dikira pas menirukannya itu la ilaha illallah kayak Mas Mahfud saya bisa meger-meger ngeten mboten. Jadi dengan kita lihat lisannya, gerak yang sekiranya masih tidak ada suara keluar, itu sudah cukup. Berarti menirukan dia. Nggih. Nah, itu dibiarkan 1/4 jam lagi baru
Kalau misalkan habis mengucapkan la ilaha illallah terus kopi, aku pengen kopi. Misalnya gitu, ya. Nah, berarti kan ditalkin lagi, Pak. Dikasih kopi biar diminum, baru ditalkin lagi. Soalnya kalau nggak ditalkin, nanti akhir perkataannya aku njaluk kopi Pak olah ngoten, nggih. Paham nggih? Jelas? Ya, jadi jedahnya itu 1/4 jam ditunggu, nggih. Satu kali aja la ilaha illallah, kita lihat oh dia menirukan. Udah, berarti ditunggu 1/4 jam lagi atau setengah jam lagi, nggih, terserah kondisi. Pokoknya kalau sampai setengah jam lagi kok tiba-tiba dia wafat, tetap akhir perkataannya la ilaha illallah. Dan ada orang itu, Pak, itu zikir terus itu ada, nggawa tasbih gitu. Itu ada gitu. Nggih. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan panjenengan semua husnul khotimah. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, nggih? Ini agak panjang, mudah-mudahan waktunya cukup. Jam berapa sekarang? Waktunya pulang, jangan-jangan dereng. Hah? Oh iya, tadi mulai jam berapa? Masih setengah jam tahu walah. Tak kira sudah 1 jam ini. Oh nggih, baru 30 menit. Ya, ini Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Maqil bin Yasarin radhiyallahu an. Bismillah. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, ya, bacakan atas orang-orang mati kalian surat Yasin. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wan Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini dhaif Bapak Ibu. Dhaif. Tetapi ada juga ulama yang mengatakannya hasan. Seperti Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir mengatakan hadis ini hasan. Imam Hakim juga mengatakan hasan. Intinya di antara banyak hadis tentang fadilah Yasin, ya, sing paling ringan kedhaifannya itu hadis ini, Pak. Adapun yang lain-lainnya ada 8 atau 6 itu semuanya palsu. Yang paling ringan tentang fadilah Yasin kedhaifannya itu hadis ini, karena ini aslinya dhaif, tetapi ada beberapa ulama yang menghasankan. Nah, berarti kalau para ulama itu berbeda pendapat pada penghasanan dan pendhaifan, intinya kan ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Berarti kita itu jangan kenceng-kenceng gitu loh. Paham nggih? Karena ini masalah khilafiyah. Kalau saya meyakini ini sebagai hadis yang dhaif, ya wis gak tak amalkan. Tapi kalau ada orang yang mengamalkan tapi mengatakan itu hasan, ya wis saya nggak maksa-maksa gitu. Paham gak? Karena ini masalah khilafiyah. Ya contohnya kayak sholat tasbih, ya. Sholat tasbih itu separuh ulama hadis mengatakan dhaif, separuh ulama yang lain mengatakan hasan. Nah, makanya kesimpulan terakhir untuk saya pribadi tidak perlu melakukan sholat tasbih. Tapi kalau ada orang melakukan sholat tasbih, maka jangan dibid'ahkan. Kenapa? Karena ada beberapa ulama yang mengatakan hasan. Intinya hadis ini adalah hadis yang paling ringan kedhaifannya tentang keutamaan surat Yasin. Adapun 8 atau 6 hadis yang lain itu palsu semua, Pak, nggak bisa diamalkan. Ye, gitu. Dalam diruqyah, maksudnya? Yasin buat ngeruqyah. Oh, maksudnya biar hilang setane gitu. Habis ini kita bahas, ya. Habis ini kita bahas. Memang di antara keutamaan surat Yasin, itu memudahkan keluarnya roh. Ya. Nanti ada.
Terus lagi-lagi makna mautakum orang-orang mati kalian di sini ini ya ini ada yang mengartikan yang sakaratul maut, ada yang mengartikan yang sudah mati. Ada yang mengartikan sudah mati. Intinya Bapak Ibu, hadits ini mempunyai dua makna. Makna pertama, yang dimaksud dengan membacakan surat Yasin atas orang-orang mati kalian, orang mati di sini adalah yang sakaratul maut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan keluarnya roh. Makanya Imam Ahmad sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya pada muqaddimah surat Yasin mengatakan begini, saya bacakan. Kanatil masyakhah, dulu guru-guru kami yaquluna mengatakan, idza quri'at Yasin indal mauta, jika surat Yasin itu dibacakan atas orang-orang mati yang sakaratul maut, khuffifa anhum biha, maka mereka diringankan. Maksudnya diringankan itu orang sakaratul maut ketika nyawa ditarik kan sakit, Pak. Nggih. Sakit. Sampai saking sakitnya itu digambarkan Amr bin As seakan-akan tubuh kita itu berada dalam pipa penuh dengan duri, terus kita itu ditarik sedikit demi sedikit. Ya, jadi kita dalam pipa penuh dengan duri ya, terus kita ditarik sedikit demi sedikit saking sakitnya yang namanya dicabutnya nyawa itu. Makanya doanya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kita dalam sakaratul maut. Satu-satunya orang, Pak, yang tidak merasakan sakitnya dicabut roh itu orang mati syahid. Jadi kata Nabi SAW itu kamasil qorsoh, seperti sengatan semut, gak terasa, langsung mati gitu aja. Itu untuk orang-orang yang mati syahid, itu keutamaannya. Ya meskipun demikian ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita semua nanti ketika nazak Bapak Ibu nggih. Gitu. Jadi ini pendapat pertama, makna iqra'u ala mautakum Yasin ini itu dibacakan kepada orang-orang yang sakaratul maut. Tujuannya apa? Untuk memudahkan keluarnya roh, juga untuk apa? Meringankan sakitnya. Juga bagi orang-orang yang mungkin kafir, ateis dan lain sebagainya, ketika dibacakan surat Yasin. Surat Yasin itu kan berisi tentang dunia, kehancuran dunia ya, tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang surga, tentang neraka, gitu loh Bapak Ibu. Sehingga orang yang mendengarnya itu dalam kondisi seperti itu akhirnya iling, sadar, sehingga memudahkan dia untuk meninggal dunia dan untuk ditalkin. Itu pendapat pertama seperti itu. Oke. Pendapat kedua Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan bacakan surat Yasin atas orang-orang mati kalian, ini maksudnya sudah mati, Pak. Maksudnya sudah mati. Nah, terus ngapain orang mati dibacakan surat Yasin? Maksudnya itu pahala bacaan Yasin ini dihadiahkan kepada si mayit, gitu loh. Nah, berarti kalau begitu bacanya itu ya nggak harus di samping mayitnya. Masih mau menesuk ya ndak apa-apa gitu loh. Nah, cuma masalah menghadiahkan pahala Bapak Ibu ini kan khilaf di antara ulama ya. Nah, nanti saya sebutkan dalilnya ya, dan yang rojih yang mana begitu. Jadi makna kedua, membacakan atas orang mati surat Yasin ini kalau tadi kan masih hidup. Ini adalah setelah mati. Berarti membaca di sini itu menghadiahkan pahala bacaan surat Yasin. Nah, sekarang amal soleh Bapak Ibu yang dihadiahkan kepada mayit atau orang hidup itu macam-macam. Loh, memang boleh kita menghadiahkan amal soleh. Nah, sekarang ini HP punya siapa? Ini pakai logika ya, pakai kias, bukan logika, pakai kias. HP punya siapa? Punya saya kan. Nah, kalau diambil Mas Mahfud boleh enggak? Enggak boleh punya saya. Tapi kalau Mas Mahfud itu loh punya sampean PN gitu, menjadi punya siapa?
Punya Mas Mahfud kan, padahal aslinya punya saya. Nah, ini nanti untuk kita pahami, Pak. Kemudian begini, sebetulnya dalam hal ini, ya ini kita pakai logika dulu, bukan logika, pakai kias dulu. Sholat apa? Kadang-kadang kita itu bisa mendapat pahala dari amal orang lain loh. Kayak sholat jenazah, ya kan? Ketika sebagian muslimin sudah sholat jenazah, jenengan ikut berdosa enggak? Berarti kan yang menjadikan jenengan enggak berdosa siapa? Amal mereka kan? Sholat berjamaah, jenengan kalau sholat sendiri berapa pahalanya? 1. Kalau misalnya ada orang ikut sholat 1 tok, orang itu berapa pahalanya? Berarti jenengan dapat dosa itu dari mana? Dari orang kan? Nah, itu nanti. Jadi ini tolong dipahami, Pak. Karena pangapunten ini saya pernah menjelaskan di salah satu masjid ya, Masjid Muhammadiyah, gak terima, Pak. Akhirnya saya NU ini begitu. Padahal agama itu Bapak Ibu bukan agama NU, bukan agama Muhammadiyah. Agama itu qala Allah, qala Rasul. Gitu loh. Qala Allah, qala Rasul. Jadi sampai ngapunten tarjih itu kan kadang-kadang ya banyak. Ya contohnya kayak saya nggak setuju ya. Kan ada sholat iftitah, ya apa enggak? Tarawih itu. Mana dalilnya? Nabi pernah atau iftitah? Enggak pernah. Iftitah 2 rakaat ringan itu ketika Nabi habis bangun tidur. Tujuannya apa? Karena setan itu, Pak, ketika kita tidur kan mengikat 3 ikatan. Ikatan pertama hilang dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ikatan kedua hilang dengan kita berwudu. Ikatan ketiga hilang dengan kita sholat 2 rakaat ringan. Nah itu, nah ini terawih gak mari turu, gak mari lapo-lapo kok 2 rakaat ringan. 1. Yang kedua, Nabi SAW, Bapak Ibu, dikatakan melakukan sholat 2 rakaat ringan. Karena ketika terawih kan bacanya kan panjang-panjang kan, sampai bengkak kan kaki beliau kan ketika sholat terawih itu kan. Ya apa enggak? Halo? Iya. Nah, sementara sampean niki lho wong kabeh bacaannya kulhu watini wa zaitun al-kafirun alam nasrah paling dawa wa duha ya kan. Nah, lapo dikatakan 2 rakaat ringan kabeh ringan ngono. Sampean katakan 2 rakaat ringan niku nek misalnya bacane Al-Baqarah, Al-Kahfi, itu enggak apa-apa ringan ya kan. Wong semuanya itu adalah kulhu bi al-kafirun. Nah, kenapa kok dikatakan 2 rakaat ringan wong sama-sama semuanya ringan? Paham maksud saya? Halo. Nah, jadi itu ada di tarjih, Pak. Maka saya katakan kepada Abah Maksum ini ya tarjih ini ngapunten ya sama dengan madhab. Ada benar, ada salah, itu ijtihad. Itu ijtihad. Jadi yang sesuai dalil monggo diikuti, yang tidak ya monggo tidak diikuti. Kayak di tarjih itu, Pak, ya kan hatinya jelas. Para sahabat itu ketika sholat itu bau dengan bau, tumit dengan tumit. Iya kan? Umar bin Khattab ketika ditusuk, ya. Terus yang menusuk ini kan namanya Abu Lu'lu' al-Majusi, ya kan? Kenapa dia harus bunuh banyak orang? Saking rapete, gak bisa keluar. Dan jangan dikira orang sholat dulu itu seperti kita, Pak. Dicokot nyamuk, langsung ado gitu. Dulu itu ditusuk gak terasa gitu loh. Sehingga dia karena rapetnya orang fokus kepada Allah Ta'ala, saking rapete, dia gak bisa keluar. Kan akhirnya bunuh orang biar bisa keluar kan. Sehingga waktu itu yang dibunuh bukan Umar, yang itu banyak, Pak. Gitu loh. Jadi saking rapetnya sholat. Jadi hadis Anas itu jelas. Sampai aku melihat gitu loh. Jadi setiap orang dari kita itu dia menempelkan baunya dengan bau temannya dan tumitnya dengan tumit temannya. Itu ditarjih enggak katanya. Ya memang enggak wajib ya, tapi itu ada hadisnya loh. Gitu. Terus pernah dengar enggak katanya Al-Kahfi itu enggak dibaca pada hari Jumat? Itu ada, Pak. Sholat syuruk juga itu ada ditarjih katanya enggak. Terus sholat puasa 6 bulan Syawal itu 6 hari itu juga katanya makruh. Makruh ya apa, hadisnya sahih jelas kok. Nah, ini beberapa hal yang diputuskan ditarjih. Maksud saya begini, jadi ya jangan mutlak fanatik kepada tarjih itu.
Kenapa? Karena kita ini berdasarkan dalil. Ya paling tidak kalau ini disebut sebagai masalah khilafiyah ya monggo, tapi jangan kemudian disalahkan, Pak. Nah ini termasuk ini kan karena kita membaca habis ini tentang masalah menghadiahkan pahala. Soalnya di Muhammadiyah tidak ada menghadiahkan pahala, tetanggai koncone maksudnya. Ya jadi ya kalau di NU kan mesti kan dikit-dikit menghadiahkan pahala, dikit-dikit gitu loh. Jadi saya ini akan menjelaskan, tolong difahami bagaimana secara dalil. Nah, jadi tentang menghadiahkan pahala ya, baik kepada mayit maupun orang hidup. Tapi syaratnya kalau mayit harus muslim, Pak. Orang hidup juga harus muslim ahli tauhid. Karena kalau kafir ya percuma, didoakan tidak boleh. Pertama yang boleh dihadiahkan itu doa sama istighfar. Doa sama istighfar. Dalilnya jelas dalam surat Al-Hasyr, doa yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Jadi ini orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya para sahabat ya, yang datang setelah para sahabat yang meninggal itu mendoakan. Doa mereka adalah Rabbana ghfir lana, wahai Rabb kami ampunilah kami ya, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Berarti mendoakan ya sampai hadiah. Justru orang mati itu sangat butuh kepada doa orang hidup, Pak. Kenapa? Karena orang mati nggak bisa doa sendiri, sudah terputus amalnya kan begitu. Ya sudah terputus amalnya. Nah, tetapi ketika sudah terputus dia tidak bisa bekerja, tidak bisa beramal maksudnya, tapi dia bisa mengambil manfaat. Bisa mengambil manfaat. Ya contohnya kayak orang mati punya hutang, Pak, 5 juta. Ya. Terus datang Mas Mahfud gak sana ndak kadang. Ya wis tak lunasane hutangi 5 juta. Lunas ndak? Lunas. Padahal gak apa-apa nih kan. Dia juga gak punya amal, berhenti gak kerja gitu. Tapi datang tak lunasi ya kan. Nah, sama seperti itu, Pak. Nah, ini secara kias, nanti secara dalil ya apa. Kemudian yang juga bisa dihadiahkan pahalanya adalah sedekah. Misalkan Arif ini bersedekah untuk siapa yang sudah meninggal sampai selama dia masih muslim. Dalilnya apa? Dari Aisyah, ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'd bin Ubadah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha, ibuku tiba-tiba meninggal ya, walam tusi, dan belum berwasiat gitu kan. Falaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah beliau mendapatkan pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Ya, maksudnya bersedekah atas nama beliau atau bersedekah tapi pahalanya untuk beliau. Kata Nabi apa? Naam, iya. Berarti sedekah itu sampai enggak? Sampai, dalilnya jelas. Yang ketiga Bapak Ibu haji umroh. Ya, haji umroh. Ini hadisnya juga sahih dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita dari Juhaina berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi nadharat an tahujja. Ya, ibuku bernadar untuk haji. Bernadar untuk apa? Untuk haji. Walam tahujja hatta matat, tapi belum juga berhaji sampai beliau meninggal. Afa ahujju anha, apakah saya harus berhaji untuk beliau? Nadar loh, Pak. Nadar kan wajib, ya. Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam hujji anha, iya, berhajilah untuk ibumu. Ara'aiti, bagaimana menurutmu? Lau kana ala ummiki dainun
kalau ibumu punya hutang, akunti qadiyatahu, apakah kamu wajib melunasinya? Dia manduk begini, iya. Terus kata Nabi SAW, iqdullah, kalau begitu hutang Allah ini lunasono. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dilunasi. Maksudnya kalau hutang kepada makhluk itu kan wajib dilunasi, berarti hutang kepada Allah lebih patut lagi untuk dilunasi. Ya, Bapak Ibu begitu ya. Jadi ini ada yang berupa harta, ada yang berupa badan, Pak. Ya, kalau harta kan jelas. Kalau haji itu kan ya perlu badan, perlu harta bagi orang yang jauh. Tapi kalau orang yang dekat, Pak, dia penduduk Makkah, haji nggak pakai bondo, awak tok ya kan, gitu loh. Karena nanti diantara ulama ada yang mengatakan, oh ini ibadah yang berupa harta boleh digantikan untuk diberikan untuk orang lain, tapi yang berupa badan tidak boleh. Nah ini maksudnya begini, pembedaan ini ibadah badaniyah, ini ibadah maliyah, dari mana kok pembedaan itu? Wong orang haji itu kan nggak harus pakai harta, cukup dengan fisik aja yang kuat, badan tok. Penduduk Mekah misalnya kan nggak perlu jauh-jauh. Sekarang penduduk Mekah pengen umroh ya kan, tinggal di Mekah kan, tinggal namanya Tan'im. Tan'im itu tanah halal terdekat, baru ihram di situ langsung umroh ya kan, nggak pakai duit belas itu ya. Naik sepeda lo bisa ngontel nang Tan'im ya kan. Cuma di sana kan jarang orang ngontel gitu loh. Intinya nggak pakai uang. Beda kalau dari Indonesia kan pakai uang, Pak. Uang iya, fisik juga iya. Makanya saya berpesan kepada antum semua, mumpung saya kuat, nah umroh rib nabung ket saiki. Ojo ngapunten umroh wis sepuh, umroh capek loh. Sekarang itu umroh itu rame, apalagi haji wes ya. Jadi butuh fisik yang kuat zaman sekarang itu. Engko tutuk kono lak ditandu wae. Nggih, jadi mumpung fisik masih kuat, bismillah nang nyelengi ket saiki, semoga Allah memudahkan. Puasa. Boleh ndak orang berpuasa untuk orang lain? Halo. Boleh ndak? Boleh ndak? Misalnya Mas Mahfud berpuasa untuk sampean, boleh ndak? Boleh apa ndak? Ndak boleh. Gak ada dalilnya, kamu gak boleh loh. Ini loh dalilnya jelas. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, Man mata wa alaihi siyam, barang siapa mati dan dia memiliki kewajiban puasa. Ya misalkan orang haid, Pak. Orang haid itu kan ketika Ramadan kan tidak berpuasa kan. Nah 7 hari misalkan, berarti kan wajib nyaur kan. Setelah Ramadan habis meninggal belum nyaur gitu loh. Nah Nabi mengatakan, Man mata wa alaihi siyam, barang siapa meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya berpuasa untuk dia.